Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat. Hari ini gue ngajak teman-teman Chelsea Indonesia untuk cerewetin Lukaku nih. Status transfernya masih belum jelas. Bilangnya sih hangat sedikit lagi, tapi belum tahu apakah jadi ke Inter statusnya bagaimana, apakah peminjaman, tapi kok ada pertukaran pemain, gue bingung. Kok tuker pemain tapi pinjam gitu ya. Isunya tadinya De Vrij, kemudian Bastoni, dan sekarang yang paling hangat Dumfries yang akan ke Chelsea. Tapi apapun itu, hal yang tidak kalah penting adalah gue pengen denger cerita dari teman-teman Chelsea, dari teman-teman fans Chelsea. Bagaimana sih performa Lukaku waktu di Chelsea? Apakah sejelek itu sampai tidak diinginkan, sampai tidak masuk skema Tuchel atau gimana nih? Karena jangan sampai juga kita Lukaku balik-balik ternyata performanya nggak sesuai dengan waktu di Inter eranya Conte, kan malesin juga, udah drama, terus kita harus ngorbanin pemain lain demi dia datang, taunya performanya jelek. Yaudah deh, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman Chelsea Indonesia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam. Malam Bro Hafiz dan Bro Mirza ya? Iya, malam. Thank you ya Bro, udah menyempatkan waktunya. Hari ini gue mau nanya-nanya tentang Lukaku nih. Karena kalau dari yang gue baca berita nih, Lukaku semakin hot ke Inter. Gue nggak tahu itu beneran apa enggak. Tapi sebelumnya gue mau nanya deh. Chelsea Indo itu akun kalian sendiri, ini berdua doang apa banyak tim atau gimana Bro? Jadi dari gue dulu ya. Silakan. Indonesia itu biasa dipanggil Celin. Celin. Itu gue bisa bilang ya salah satu akun fanspage terlengkap lah di Indonesia. Oh gitu. Soalnya kita nggak cuma hadir di Instagram, tapi kita hadir di Twitter, kita hadir di TikTok, kita hadir di Facebook dan lain-lain. Tentunya juga kita punya website. Dan mungkin kedepannya kita bakalan punya e-sport dan punya aplikasi. Jadi ya benar apa yang diomongin, ya kita emang di sini di Instagramnya saja ya emang cuma buat bahas berita-berita seputar Chelsea saja. Terus lanjut, punggawanya berapa banyak nih? Punggawanya kita ini jadi awalnya tuh dari tahun 2018 ya, awalnya tuh emang gue bener-bener cuma iseng doang pas mudik. Jadi tuh yang pendiri asalnya itu jadi dari gua dulu sendiri satu, terus tiba-tiba Mirza datang. Mirza tuh dulu tuh punya akun namanya sebutkan Ija. Gak apa sebutnya. Ini yang ngomong gue ya. Jadi sebelum saya kenalin, saya Mirza, saya bagian dari Celin juga. Sebelum saya di Celin itu saya sebelumnya punya akun namanya Chelsea Daily. Itu sama juga tentang ngeberitain tentang Chelsea gitu, tapi berhubung di pertengahan bulan Agustus itu akunnya kena banned Instagram, jadi saya diajak Hafiz untuk bergabung dengan akunnya di Celin. Tadinya akun lo itu, yang membedakan akunnya Mirza dengan akunnya Hafiz apa nih Chelsea-nya nih? Sama-sama Chelsea. Awalnya kita malah bersaing. Tapi karena kita bersaing, jadi kita tuh teman SD juga. Dari gitu. SD kita juga. Iya, kita teman SD, teman SMA, dan kita emang dari dulu masuk ke Chelsea. Lalu Mirza punya akun Daily, gue punya akun Celin dari awal ini. Jadi awalnya bersaing, emang beda jauh. Di Mirza udah di followers 8.000, gue masih ya 1.500-an. Oh, si Mirza duluan yang naik. Mirza duluan yang naik. Jadi postnya itu dari Januari 2018. Nah, pas di sekitar bulan Agustus, pas ini setelah Piala Dunia 2018 itu akun saya kena banned Instagram. Kenapa Bro katanya Bro? Kalau cek di email itu karena melanggar. Dulu tuh pas tahun 2018 tuh emang banyak kok, nggak cuma akun saya, banyak akun Chelsea besar yang di banned Instagram, karena dulu tuh kan gimana ya, fotografer resmi Chelsea itu dia tuh kayak ngasih copyright di Google. Jadi yang ngambil foto dari Google itu langsung kena copyright di Instagram, jadi otomatis akunnya hilang. Banyak kok, kalau lebih tuh ada 5-10 akun yang hilang juga. Kejam juga Instagram ya, sama kayak YouTube ya. Maksudnya YouTube, kalau YouTube masih video loh, foto nggak begitu
Ini Instagram Iya. foto aja bisa bikin ke band ya. Gokil. Iya, makanya betul. hati-hati sih, jadi pelajaran aja buat depannya gitu. Iya, Hati-hati jadi jadi gambar. kita kan nggak mau kayak gua pribadi nggak mau keulang lah kayak akun Chill Daily, Jelin jadi penerus jejak Chill Daily yang hilang kan gua nggak mau. Jadi ya sebisa mungkin kayak link streaming kita kan Ya. ilegal kan jatuhnya kan kita main aman aja lah begitu. Terus itu membuktikan bahwa kalau kita berkolaborasi jadinya lebih gacor ya. Itu Oh iya, jadi kerjasama kuat. Iya, bekerja sama jadi lebih kuat antara Liga Iya. Inggris dan Liga Italia. kok Liga Inggris dan Liga Italia, Bro? Mungkin ada kaitannya ya. Enggak sih, maksudnya akun Celin gue lihat followersnya kalau di Instagram banyak banget, tapi kalau di Twitter nggak begitu banyak ya. Memang lu fokusnya ke Instagram ya, Bro? Ya, soalnya Iya, di Twitter saya kita emang fokus. baru mulai. Bisa Di Twitter sebenarnya kita baru dulu tuh mulai. ya dulu pernah buat, tapi kayaknya antusiasmenya belum terlalu besar, jadi kita dulu tuh fokusin dulu di Instagram. Nah, baru nih ntar kita kan udah mulai rame, kita buka lagi, kita mulai lagi di Twitter gitu. Tapi tadi pertanyaan gue belum terjawab, berarti cuma 2 doang dari sekian banyak akun itu. Oh, 2 doang. Kita kalau untuk ada yang 11 orang ya aja ya. iya 11. untuk Iya, kita ada 11 orang admin. Banyak banget ya, gokil. ya itu ada di IG, di Twitter, di website, tapi untuk yang di TikTok juga, Facebook, tapi yang sekarang yang difokusin di IG sama Facebook dulu. Terus gue lihat Iya. kayak jualan-jualan, bener nggak sih? Gue lupa ada jualan-jualan jersey atau apa? Enggak ya? Enggak, kita paling jualan kaos doang, tapi ya itu lagi batch 1 kan. Batch keduanya nanti mungkin bulan Agustus. Oke. Jadi kalau buat jersey itu paling sponsor sih biasanya. Oh, sponsor. Oke, sukses Iya. buat akun Celin ya. Iya. Sekarang gue mau Amin. Amin. Sebelum ke Lukaku, statusnya Chelsea gimana nih? Kalau statusnya Celin kan udah bergabung nih 2 orang nih. Kalau statusnya Chelsea udah ada yang udah ada orangnya belum nih? Kalau Celin kan udah ada yang bergabung nih di Zoom ini nih. Kalau status Chelsea yang bergabung ke Chelsea kayaknya belum ada dah. Gimana sih statusnya? Gua nggak begitu ngikutin Liga Inggris soalnya. Gara-gara Ukraine perang lawan Rusia, Abramovich disuruh ninggalin Inggris bisnisnya. Terus statusnya Chelsea tanpa pemilik sama sekali gitu. Mungkin nih buat sekarang jawab kali ya. Ya, boleh Mirza. Mungkin biar lebih enak kita cerita dari awal gimana ceritanya Roman Abramovich bisa diusir dari Inggris gitu ya. Jadi kan awalnya kan dari invasi Rusia ke Ukraina kan. Ya, berhubung si Roman Abramovich itu punya hubungan sangat dekat dengan Putin. Ya mungkin pemerintah Inggris itu kan ingin memberikan sanksi gitu kan terhadap warga Inggris, warga Rusia yang ada di Inggris, jadi diberi sanksi termasuk Roman Abramovich. Jadi semua aset Roman itu yang ada di Inggris disita termasuk si Chelsea itu. Nah, maka itu Chelsea disanksi dengan terpaksa Roman Abramovich harus menjual Chelsea. Nah, itu dari dikena sanksi sampai ada pemilik baru itu lama, banyak jalan-jalan ceritanya. Kan kena sanksi itu dari bulan Maret, baru ada di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini tuh baru si Todd Boehly. Ini ya, pemiliknya sementara sampai dengan perangnya selesai ntar Abramovich comeback apa ya udah nih selamanya diambil alih nih? Udah selamanya kan dia tuh sebelum ngejual Chelsea itu Roman Abramovich itu ngasih perjanjian buat Todd Boehly buat 10 tahun itu nggak boleh ngejual Chelsea gitu. 10 tahun setelah ambil alih nggak boleh ngejual Chelsea? Iya, nggak boleh ke orang lain gitu. Kenapa, jadi Bro? Dipegang dia terus. Kenapa? Mungkin gimana ya? Mungkin kan dari dulu kan Roman Abramovich terkenal dengan loyal dan royalnya ya. Mungkin demi menjaga ciri khas menjaga visi misinya itu tetap berjalan. Mungkin dia ngasih perjanjian itu ke pemilik barunya. Nah, kalian sebagai penggemar Chelsea ketika terombang-ambing itu waktu itu kan belum jelas kan statusnya akan gimana, pengen menjual pemain semua, katanya gaji nggak kebayar dan lain-lain. Nah, lu perasaan sebagai klub, lu sebagai fans yang terbiasa
apa namanya mendukung tim yang kaya raya terus tahu-tahu kayak gitu lu gimana bro, jadi kayak orang miskin baru gitu kan, lu perasaannya gimana? Kalau Lebih ke gue khawatir gimana sih ya? ya. Ya lebih ke khawatir, takut, apalagi kan pas baru bener-bener itu beritanya tuh kayak ngedadak aja tiba-tiba kayak di ban gitu. Jadi kan apalagi ada kabar sebelum di ban itu mau ada pembicaraan antara kontrak Rudiger, kontrak yang baru. Terus tiba-tiba di ban kan. Gagal. Di ban kan kita kan Iya. gak boleh perpanjang pemain, gak boleh ngejual pemain, gak boleh ngebeli pemain apalagi kan. Jadi kan kenapa bisa Rudiger ke Chelsea ke Madrid Madrid. sekarang udah resmi mungkin faktornya Iya. di gara-gara di Kontrakan. ban itu. Ketidakjelasan waktu itu akhirnya dia udah keburu memutuskan ya udahlah kontrak gua habis, gua pindah aja lah daripada nggak jelas sama klub satu ini gitu ya. Iya, bisa Nah, dibilang mungkin gitu. seperti itu. Mungkin Hmm. seperti itu. Terus kan uh, dari fans-fans di Liga Inggris yang lain nih ya, mungkin kan iri dengan status kepemilikan Chelsea yang klubnya royal nih. Terus kalau beli pemain nggak tanggung-tanggung sekian, ini dibeli. Jadi kayak klub tetangga kita Arsenal iri sama Abramovich. Padahal pemiliknya mungkin juga kaya. Nah, terus pas kita dengar kabar Todd Boehly dari Amerika, itu kita langsung kayak muncul lah hashtag klub mau bangkrut. Karena ya emang kita lihat dari Arsenal, kita lihat pemilik Liverpool, kita lihat pemilik MU. Manchester United itu sama-sama dari Amerika. Dan mereka menjadikan sepak bola itu ladang bisnis. Iya, bisnis. Nah, jadi awalnya kan ada rumor kalau misalnya Saudi media mau akuisisi Chelsea. Jadi kemarin ada tiga kandidat, itu ada Todd Boehly, ada Saudi media, sama satu lagi dari mana Za? Dari Amerika juga, tapi beda orang. Dari Amerika juga, tapi beda orang. Jadi kayak kita pas bilang, oh udah Saudi media aja, karena ya kita tahu sendirilah duit City. Orang Timur Arab. seperti apa Iya, ya. Arab. Orang Arab, City, kayak Newcastle juga kan. Nah, terus ada kandidat kedua, Todd Boehly dari Amerika ini. Kita pada saat mendengar kata Amerika tuh kayak udah, kedepannya kalau misalnya gitu. pemiliknya kayak khawatir gitu loh. Ini bakalan sama si Todd Boehly ini bakalan jalan apa enggak ya? Apakah dijadikan ladang bisnis juga apa enggak ya? Soalnya kan kita udah terbiasa kayak dimanjain sama owner kita yang dulu. Betul itu jadi, hal yang gue sebagai interisti nggak relate sih, gue nggak bisa bayangin saking Italia miskin kan, maksudnya gue ngelihat kami terbiasa irit, terbiasa harus jual pemain dulu baru bisa beli, jadi ketika ngelihat lu apa ya perasaannya, biasanya gampang banget beli Lukaku 110 juta atau berapa bayar gitu, maksudnya itu emang. Nah ini ngomong-ngomong pembelian dan dimanja, gue pengen tahu nih khusus hari ini Lukaku. Siapa dulu terserah nih, Mirza dulu deh. Ceritain dong bro, ekspektasi dulu ketika Lukaku datang. Terus apa sih sebetulnya Lukaku tuh kenapa sih di Chelsea itu? Apa yang terjadi dengan Lukaku? Oke, kita mulai dari awal kenapa Chelsea ngebeli Lukaku itu. Oke. Awalnya Thomas Tuchel itu mintanya tuh Erling Haaland, bukan Lukaku sebenarnya awalnya. Haaland, tapi waktu itu kan harga tuh bener mahal banget. Kalau nggak salah harga Haalandnya doang itu 150 miliar euro. Belum ditambah gajinya, agenda yang Mino Raiola. Haaland tuh punyanya Mino ya? Punyanya Alvaro Mino ya? Iya. Dan itu kalau di total bisa 200 miliar lebih. Makanya dari itu Chelsea mundur. Nah, habis itu target gede itu Robert Lewandowski. Tapi waktu itu Lewandowski belum mau pindah. Nah, baru yang ketiga, manajemen Chelsea itu ngasih saran buat ini Romelu Lukaku, dan akhirnya dibeli juga dengan Lukaku tuh ternyata alternatif ya. Yang ketiga. Ya, alternatif ketiga bahkan yang ketiga. Nah, itulah dengan harga yang cukup mahal ya. Mahal malah bukan cukup lagi. 115 miliar euro ya. 115, oke. Itu pas beli itu juga banyak fans Chelsea yang kontra dengan pembeliannya. Kenapa mahal-mahal? Kan di sebelumnya kan Lukaku kan juga gagal di Chelsea kan. Mungkin
ada ketakutan juga gagal terulang lagi. Terus kan coach itu kan kebanyakan kan kalau main mahal tuh kan suka flop gagal gitu kan, kayak ya dibilang kayak Alvaro Morata yang dibeli gagal, terus yang kiper kayak Paris Rizabalaga yang bisa dibilang ya belum terlalu sesuai dengan harganya gitu kan. Terus Fernando Torres. Nah, makanya kan Sanchez itu khawatir. Nah, pas mulai musim itu ya lumayan ini sih Awal-awal lumayan masih bisa gacor lah waktu gacor awal-awal. dia awal-awal ngegol, golin Awal-awal gacor. Arsenal, terus debutnya lumayan bagus. Nah, pas menjelang akhir-akhir pertengahan paruh musim di bulan Desember ini menurun, terus dia sempat dicadangkan Tuchel kan. Nah, sekitar bulan itu juga interview itu. Cedera bukan sih? Bukan iya, awalnya interview karena ya? cedera. Itu belum masuk ke situ. Ya, masih cedera. Nah, di Chelsea pas cedera itu performa Chelsea malah bagus, sempat win streak 14 laga gitu kalau nggak salah. Tanpa Lukaku malah win streak. Ya. Tanpa Lukaku malah win streak dengan Havertz yang di depan. Dengan Havertz yang depan kalau kita bilang false nine. Ya, nah, ya false nine bener. False nine siapa depannya? Chelsea itu false nine-nya Havertz, kanannya Mason Mount, di kirinya Timo Werner. Oh, Timo Werner. Padahal Timo Werner harusnya jadi central forward bisa ya? Iya, malah jadiin sayap sama Nah, striker lah. Pas Lukaku itu mulai pulih dari cederanya, sekitar bulan November itu harusnya sih Lukaku itu udah bisa main. Nah, tapi entah kenapa Tuchel itu masih belum main dia kan. Nah, tahu Lukaku itu bikin wawancara gitu karena dia tuh nggak suka dengan taktiknya Tuchel, terus dengan situasi atmosfer di klubnya itu. Nah, viral baru banyak fans Chelsea yang makin nggak suka jadi tambah nggak suka, terus ya udah, banyak yang nggak bilang nggak sesuai harga lah. Sampai ada yang rasis gitu. Oke, berarti gue ulangin, sorry. Titik mula turunnya performa Lukaku ketika dia cedera, kemudian Chelsea menemukan gaya permainan yang tanpa Lukaku, sehingga Lukaku nggak dapat tempat, alih-alih Lukaku latihan lebih gigih supaya dapat tempat, malah ngerengek di media gitu ya, Fitz ya? Iya, istilah itu kayak apa ya? Iya, malah di media gitu. Tapi Fitz, tapi maksudnya selanjutnya terus Tuchel bener-bener nggak menjadikan Lukaku sebagai sentral permainan. Berarti kan ditemuin nih yang bikin dia nggak perform. Memang waktu di Inter, Conte itu menjadikan Lukaku pusat permainan. Seluruh pemain lain beradaptasi dengan gaya permainan yang Lukaku. Sementara Chelsea nggak gitu ya? Iya, bukan. Chelsea itu permainannya itu lebih dari tempo bola-bola pendek ya. Kalau Chelsea itu tempo bola-bola pendek dan mainnya tuh harus sabar. Jadi kan terkadang gue kalau nonton Chelsea jam 1 malam itu kalau babak pertama ya bolanya muter aja udah di depan gawang nih, dibalikin lagi ke belakang. Makanya kayak kita tuh kayak nonton bosen dengan tidur. Jadi kayak dengan adanya Lukaku malah kayak emang sebagian dari kita bilangnya kayak Lukaku nih sekitar beras 115 M kan. Jadi kayak bola tuh ada Lukaku malah nggak jalan. Sedangkan Lukaku ditarik diganti, kalau nggak diganti Timo Werner atau diganti kayak Havertz itu bola malah jalan. Karena Lukaku bukan tipikal yang gimana maksudnya, ketika bola di dia itu Lukaku maunya ke gawang aja gitu. Dia maunya. Nah, iya, Lukaku tuh menurut gue tuh tipikal striker target man ya, tahu gue. Iya. Target man. Dia nahan bola, dia bisa spread bola, maksudnya bisa nyebarin bola kiri ke kanan juga, tapi tapi terus apa yang salahnya di mana ketika Lukaku dapat bola, dia gimana dia di Chelsea itu? Selalu kehilangan bola. Ya, beda sama di Inter Milan. Ya, kalau nggak salah ada berita juga, ada berita itu kata di sesi latihan Chelsea sama Inter tuh lebih beda, karena kalau di Inter itu maksudnya tenaga itu nggak diporsir lagi sama Conte, tapi pas di Tuchel itu dia tuh Lukaku itu kayak capek, kayak lebih atmosfer latihan itu lebih tinggi dibanding di Inter dulu. Jadi mungkin dia pernah bilang itu. Jadi ngaruh ke performa di lapangannya pas lagi main.
Tapi kalau misalkan gua kan juga ketika Lukaku datang nih dari anak-anak teman-teman Inter SD sebetulnya juga nggak terima-terima juga. Maksudnya dia udah pergi juga dengan cara yang tidak baik-baik. Kemudian kita juga ragu nih di Chelsea dia performanya turun terus gimana nih ke Inter. Tapi kalau dengar dari cerita lo sebetulnya gue melihat ya Lukaku nggak bisa dipersalahkan banget karena memang nggak dianya aja yang nggak bisa ngikutin gaya permainan Chelsea. Kalau misalkan gaya permainan betul ya? Betul. Jadi kan kita lihat aja dari mungkin dari segi attitude-nya dia juga kayak kurang gitu ya. Pada saat dia ninggalin Manchester United aja tahun berapa gitu, saya lupa, gue lupa. Dia ngeluarin statement kalau dia main di MU tuh apa? Dia kayak berada di lubang yang gelap gitu. Nah, terus pada saat dia di pertengahan musim ini dia bilang gak nyaman di Chelsea. Terus di akhir musim dia ngerengek mau pindah lagi ke Inter. Dengan kalau nggak salah tuh dia rela gajinya dipotong. Terus dia jadi mau cuma sendiri 7,5 yang ngomong, bro, jadi cuma 7,5. Iya. Terus dia juga langsung mau ngomong ke Todd Boehly buat ngelepas dia gitu. Langsung bukan ngomong ke Tuchel lagi, tapi ngomong ke pemiliknya saking ngebetnya mau balik ke Inter. Mungkin dia berpikir kalau gue di Inter bisa main lebih, dapat menit bermain yang lebih, dan gue mau ngebuktiin juga ke Chelsea kalau lu mainin gue terus, gue bakalan cetak banyak gol. Nah ini yang mau gue tanyain bro, ini yang mau gue tanyain. Seingat gue musim lalu kenapa Chelsea akhirnya ngincar Lukaku, Haaland dan lain-lain karena memang titik lemah Chelsea nggak punya ini kan penyerang haus gol kan yang menjamin 20 gol per musim gitu kan. Iya. Makanya dicarilah penyerang satu ujung tombak yang haus gol. Tapi ketika ada Lukaku, kenapa Tuchel nggak menjadikan dia sebagai ini? Maksudnya nggak mengoptimalkan gaya permainannya Lukaku, lebih milih false nine gitu-gitu, bro? Maksudnya apa waktu itu bisa kayak gitu? Karena gimana ya, false nine kan emang dari pertengahan musim lalu ya, 2 musim lalu tahun 2020-2021 itu udah dipakai dari pertengahan. Jadi kita di awal tahun 2020-2021 tuh emang kita pakai Werner terus di ujung tombak kita pakai Werner. Iya, Werner. Ya emang menangnya 1-0. Kalau nggak menang, seri. Setelah dimainkan Havertz di kita main false nine itu kayak lebih bangkit gitu, menangnya juga kalau menang nggak tanggung-tanggung kayak 3-0, 3-1. Bahkan Chelsea pernah clean sheet berapa kali sampai final Champions League. Iya, terus dia Champions. Chelsea ngangkat piala dengan squad false nine. Nah, terus kenapa kayak musim depan butuh striker? Soalnya ya kita nggak bisa terus-terusan di false nine. Havertznya yang capek. Soalnya kalau false nine kan ada Lukaku, tapi ternyata malah nggak works banget ya. Maksudnya ya udahlah balik-balik lagi aja lah gitu ya. Nah iya. Karena emang Lukaku mungkin yang nggak bisa balik lagi, adaptasi di Liga Inggris tuh lama banget. Susah. Soalnya atmosfer di Liga Inggris sama di liga lain seperti Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis itu sangat berbeda. Gak tahu kenapa. Kayak kalau di Liga Inggris sampai akhir musim kita nggak tahu siapa yang bakalan menang. Kayak contoh Leicester City tiba-tiba angkat piala. Kita nggak tahu. Kalau sorry. Apa namanya? Lalu setelah tanpa Lukaku, ini dulu deh. Sebetulnya berita kepindahan Lukaku ini gue pengen nyamain nih. Lo kalau sumber berita kan pasti lo media-media Inggris. Kalau gue kan media-media Italia yang gue baca ya. Kalau dari sampai per detik ini tadi udah di-mention sih bahwa dia memang minta langsung ke manajemen Chelsea untuk dilepas gitu ya. Dari yang gue dengar Chelsea sempat minta ada pertukaran back De Vrij, kalau enggak Lautaro gitu ya, penyerang. Terus apa sih maksudnya kalau dari berita yang lo baca, pertukarannya ini nanti kayak gimana nih? Peminjaman 2 tahun 20 juta kah? Kan ada macam-macam tuh, simpang siur tuh, ada mahal juga bagi Inter pinjam pemain 20 juta tuh mahal gitu. Kalau dari yang berita yang lo dengar gimana, Bro? Lukaku status ke Internya nanti akan seperti apa? Nah, jadi gini, Chelsea itu nawarin
apa Chelsea itu udah ngizinin Lukaku buat pindah gitu kan. Oke, baru-baru ini nih ya, catatan akhirnya ya, yaudah terserah gitu ya. ya dengan catatan hanya pinjaman. Soalnya kalau dijual langsung tuh harganya kayak mahal banget ya. Dengan kemarin mau dibeli 115 dan belum tuh lunas dijual juga langsung. kan? Iya, kabarnya dia belum lunas kan. Nah, jadi Chelsea bikin opsi buat nawarin pinjaman ke Inter dengan Chelsea juga minta ada pertukaran dengan antara Stefan De Vrij sama Lautaro sama ini satu lagi siapa? Bastoni. Oke. Antara itu ya, antara salah satu dari antara tiga itu ya. Iya, dari tiga itu. Nah, Dumfries baru-baru ini Dumfries juga diincar wingback kanannya Inter. Dumfries lo denger nggak? Yang dari Ajax ya? Iya, yang dari Belanda. Ya. PSV, sorry. Oh, PSV ya. Iya, rumornya baca juga di Twitter. Tapi dari sisi Chelsea sendiri butuhnya apa posisi yang paling butuh sekarang? Misalkan pertukaran nih, kalau Rudiger kan jelas back, apakah benar butuhnya berarti Depay atau apa kalau dari posisi? Kita emang lagi benar-benar butuh back sih. Soalnya kan Christensen udah mau ke Barca, tinggal diresmiin. Rudiger bahkan udah resmi ke Real Madrid. Terus Azpilicueta katanya mau ke Barca juga. Dia bek kanan ya? Terus bek kanan. Marcos Alonso juga mau ke Barca. Jadi kalau misalnya emang kita kurang di back sih. Tapi rumor back yang kenceng dari Jules Koundé. Tapi ya nggak bakalan. Maksudnya nggak resmi gitu. Ya berarti bener lah. Kemungkinan bisa antara De Vrij sama Dumfries sih menurut gua. Karena di Inter statusnya De Vrij itu backnya Belanda itu udah kontraknya tahun terakhir. Jadi kayaknya Inter juga kemungkinan akan ngelepas dia, dan itu dia bagus sih menurut gua, bagus banget bahkan. Kalau tapi menurut lo bakal kejadian nggak sih? Karena kalau dari Italia sendiri ini Inter ngincar Lukaku harus deal sebelum 30 Juni, bro. Karena ada pajak di Italia, jadi kalau setelah 30 Juni pajaknya naik, Inter nggak sanggup. Jadi ini deal harus sebelum tanggal 30. Kalau menurut lo bakal kejadian nggak? Atau kalau Inter sih nggak dapet ya udah, ini bener-bener deritanya Lukaku loh, ini yang paling terjepit. Kalau Chelsea nggak ngasih gratis atau nggak nemu juga ya Inter bisa cari penyerang lain, tapi si Lukaku kan udah terlanjur jelek-jelekin ini kan rumahnya kan. Iya, maksudnya kalau gua rasa sih kalau misalnya kejadian sih, kalau menurut gue bakalan kejadian. Soalnya kan dari Lukaku yang udah bener-bener ngebet sendiri kan. Ke Inter atau bukan? Ke Inter, dia mau balik, dia terang-terangan gue mau balik ke Inter. Soalnya di sini gue kayak gini, gue di Inter bisa dapat menit yang bermain. Itu menurut dia. Kalau misalnya emang nggak kejadian, ya mungkin bakalan dicadangkan terus sama Tuchel. Kalau dari teman-teman Chelsea gimana, fans Chelsea? Pada sebel banget ya sih sama dia, kayak udah lu udah nggak usah jadi bagian dari kami lagi lah musim depan gitu, atau gimana? Iya, udah kayak gitu. Udah kayak kesel banget, udah emosi gitu. Dia cabut dari Inter dengan ya bisa dibilang kayak nggak terlalu enak juga lah cabutnya. Nggak enak, nggak ada keterangan apa-apa kan, dia sampai pertandingan keberapa akhirnya baru drama. Dia emang suka drama. Tapi dari Inter juga udah bisa bikin drama itu di Inter ya. Kayaknya Lukaku bukan cocok jadi pemain bola ya. Jadi pemeran drama kayaknya ya. Karena di setiap klub mungkin dia ada aja masalahnya gitu loh. Oke, berarti kalau lo tadi kan si Hafiz bilang yakin pergi, dan gue sejujurnya gue nggak yakin. Inter nggak akan sanggup memenuhi. Pokoknya Inter akan minta penawaran terendah aja, karena penyerang posisinya sekarang kami hampir opsi utamanya Dybala kan. Ketika dapat Dybala dan dapat Lukaku, wah itu gajinya kita nggak sanggup, pasti harus ngurang-ngurangin. Nah makanya sebetulnya yang paling kejepit Lukaku. Tadi si Hafiz sih bilang yakin kejual ke Inter. Kalau lo Mirza? Bukan kejual sih, kepinjem. Kalau kejual kan lebih kepinjem sih. Ya, kelepas. Menurut lo bakal kelepas nggak musim ini ke Inter? Yakin. Ya 70% kemungkinan ke Inter. Kalau nggak ke Inter, klub mana lagi yang ini? PSG, Munchen, ada gosip nggak? Munchen bisa aja, soalnya dulu pertengahan musim ada rumor Munchen tuh mau ngincer Lukaku sebagai pengganti
Lewandowski, tapi kan harga Lukaku kan tuh mahal banget ya. Jadi ya pasti klub lain juga mikir-mikir lah kayaknya kalau mau beli Lukaku gitu. Oke. Jadi kemungkinan ke Inter sih. Oke, lo 70%. Terakhir, Chelsea musim depan pemain yang akan diincar terus menurut lo musim depan gimana Chelsea? Apakah bisa bersaing di EPL atau lagi-lagi City dan Liverpool? Menurut lo gimana? Optimis ya, soalnya kan pas Optimis. akhir musim itu Tuchel bilang dia ingin membangun ulang squad bukan merubah. Jadi Tuchel itu bakal kayak istilahnya kayak ngerombak squad. Yang pertama itu kan ada yang dari belakang nih, yang dari back itu Jules Koundé yang dari Sevilla. Itu sama Koundé itu udah deal, tinggal nego harga sama Sevilla aja. Yang kedua itu ini kan kalau Lukaku jadi ditukar itu antara Stefan De Vrij atau Bastoni. Tapi kalau lebih dengan skema Tuchel kayak lebih cocok Bastoni yang cocok menggantikan Rudiger ini. Untuk tengah itu paling gelandang kayak Declan Rice, tapi itu harga mahal ya, apalagi dia asli Inggris. Terus kalau kenapa sih di Inggris kayak gitu bro? Kalau yang asli Inggris harganya bisa nggak masuk akal gitu bro? Emang Liga Inggris gitu ya? Kalau putra daerah harganya jadi berlipat-lipat gitu ya? Kan di Inggris tuh apa ya, ada status namanya homegrown player. Jadi setiap klub tuh yang punya pemain homegrown itu kayak dapat keuntungan. Jadi dia bisa daftarin satu pemain lebih gitu. Gimana? Kalau home ground kan di Italia udah ada home ground. Maksudnya di Liga Champions juga harus daftarin pemain home ground. Iya, Yang membedakan di Inggris home ground-nya tiap itu dapat bonus buat nambah satu jatah main di squad inti itu. Kalau masukin satu home ground di enggak, iya home ground kan di Chelsea itu kan ada sekitar 4 atau 5 main home ground ya. Jadi kemungkinan kalau nambah Declan Rice 6, ntar squad utama itu bisa nambah jatah satu main lagi, main asing dari luar. Oke, katakan gini, biasanya kan satu klub daftarin 23 pemain kan? Biasanya. Ya, 23. Oke, kalau ada satu home ground di antara 23 itu? Enggak, setelah saya itu ada minimal lah 4 atau 5 home ground, ntar kalau lebih bisa nambah jatah satu gitu. Jadi 24, bisa daftar 24. Iya, 24. Gitu. Iya. Nah, jadi itu dimanfaatin sama tim Inggris. Oke. Makanya jadi mahal-mahal ini karena jadi lu bisa nambah pemain lain jadi lebih banyak lagi, squad lu jadi gemuk gitu ya. Iya. Oke. Terus buat musim depan juga Thomas Tuchel disuntik dana dari Todd Bowley itu juga nggak main-main. Dia tajir, pemilik baru lo tajir juga. Ya 11-12 sama Abramovich. Cuman tinggal ngatur pelitnya aja ya. Iya, kalau dilihat dari total kekayaannya ya hampir mirip. Dari 13 sampai 18 miliar. Jadi disuntik dana kemarin tuh 200 juta buat ngerombak pemain. Dan itu terserah Thomas Tuchel. Kalau selama ini kan manajemen asal beli aja. Jadi kalau sekarang tuh kayak ini terserah Thomas Tuchel. Jadi sekarang rumor ada Jules Koundé itu emang dari maunya Tuchel dari musim lalu. Sebetulnya musim lalu emang udah ada deal pribadi ya, personal deal. Tapi tiba-tiba Sevilla naikin harga. Jadi dibatalin. Terus ada yang kenceng juga Ousmane Dembele. Dembele-nya Barca. Iya, Dembele-nya Barca. Itu juga udah lumayan kenceng. Kita masih dengerin ya yang kenceng mungkin dua, yang benar-benar kenceng diresmiin 1 sampai 2 minggu ke depan ya mungkin 2 orang itu. Kalau kelemahan Chelsea musim lalu apa sih bro? Ini sisi penyerang ya. Sisi penyerang. Masa musim yang baru selesai ini ya. Ya iya sisi serang. Sama ini menjelang akhir musim tuh pertahanan Chelsea jadi rapuh ya. Kan ingat aja Chelsea Madrid kebobolan sampai Benzema hat-trick lawan Chelsea kan. Terus ditambah Chelsea sempat kalah sama klub Inggris, lupa saya. Kalah itu 4 gol. 4 gol kebobolan. Jadi semenjak kasus kena sanksi itu entah kenapa ada psikologisnya sesuatu yang beda bisa jadi di squad ini.
Oke. Sebetulnya juga dari bulan November itu kita kan sempat dipucuk sampai beda 6 atau beda 9 poin sama peringkat 2. Terus tiba-tiba badai cedera. Itu Chilwell, terus Havertz, terus Lukaku. Banyak lah pemain-pemain yang cedera. Kalau tengahnya numpuk banget ya. Maksudnya lini tengah mah gelandang berkualitas numpuk banget. Tapi depan juga, sama belakangnya itu ya? Iya, depan sama belakang. Tengahnya juga sempat kayak di badai cedera juga kayak Kante, Kovacic juga sempat cedera. Kovacic, iya. Terus kita juga kayak harus ngelus dada dengan permainannya Alonso kan. Kenapa Alonso? Mungkin Alonso kayak suka mager lari aja gitu. Oh, Alonso kayak ini dia tuh. Alonso kan aslinya back sayap, back kiri kan. Dia kan di zaman Conte kan jadi back sayap tuh. Entah kenapa makin lama makin segini dia makin kasihkan nyerang tapi lupa bertahan gitu. Jadi jarang mundur kalau lagi keserang. Padahal ya, jadi kalau misalnya kelemahan Chelsea kan kalau udah di counter kita udah habis lah. Oh gitu. Dia masih asik kacir. Dia masih kasihkan nyerang ya. Kelemahan Chelsea kasihkan nyerang ya. Sama kayak pas lawan Madrid. Kasihkan nyerang itu kasihkan nyerang kena counter attack iya. Benzema sampai 3 gol itu kan counter attack semua golnya. Padahal ada Kante yang memang tugasnya mutusin di tengah tapi ya nggak sanggup apa-apa karena wingbacknya semua udah fokus, si Alonso udah habis ke depan semua gitu ya. Iya. Ditambah Kante kan musim ini lagi nggak fit seperti lalu ya. Soalnya gitu. Kante sekarang lagi setelah cedera ada Kante ini. Maka Chelsea kan ngincer Declan Rice kan sebagai opsi regenerasi Kante. Kante usia berapa sih? 30. Udah 30-an ya, 31. Iya. Jorginho gimana bro? Terakhir deh bro, berhubung gua jagoan ini Serie A. Jorginho gimana bro di Chelsea bro? Jorginho itu sebenarnya gimana ya? Itu tuh vital perannya, tapi banyak fans yang nganggap kan karena dia jarang nyetak assist atau gol, dikira itu kayak nggak berkontribusi gitu. Jadi Busquets-nya kayak Barca, Busquets gitu kan nggak kelihatan, tapi vital. Iya, dia tuh kayak yang buat serangan, motor serangan tuh di Chelsea ya itu kan. Sebelum ke Chelsea itu kan si Jorginho itu kan diincer Pep pas di City, tapi pas itu kan zaman Sarri dia diajak ke Chelsea baru gabung akhirnya ke Chelsea. Sampai sekarang juga kayak yang paling langganan sering starter tuh Jorginho di tengah. Langganan iya. Kovacic gimana? Dulu di Inter tuh dia mudanya tuh. Iya, Inter juga iya sebelum kemarin. Gimana Kovacic? Bagus banget tuh dulu. Kovacic tuh kalau kita udah ngeliat gocekan Kovacic tuh udah kayak ngeliat gocekannya Hazard. Dribble itu bola lengket banget dari dulu tuh dia. Cakep banget, iya. Makanya kita fans Chelsea kalau bilang gocek sama Hazard, kita ngeliat Kovacic ngegocek aja juga udah kayak ngeliat Hazard ngegocek. Gila ya, Kroasia pemainnya bagus-bagus gitu ya. Gokil emang. Modric, Kovacic. Iya, Brozovic di Inter sekarang Brozovic dulu, Brozovic Kovacic gila tuh emang si Kovacic. Nah, terakhir deh gue penasaran. Penalti waktu zaman Jorginho lagi drop-dropnya penalti gagal terus dia tetap dikasih kepercayaan. Lu gimana bro sebagai fans? Anjir Jorginho lagi ngambil penalti, lu stres gak? Was-was ya kalau adu penalti gitu. Iya, kalau udah adu penalti udah was-was. Iya. Tapi kayak gimana ya? Jorginho tuh kan Panenka kalau nggak salah dia ya. Jadi bolanya yang loncat itu kan. Iya. Yang loncat itulah ya. Identik lah gerak dulu baru dia tendang bolanya. Nah, iya, jadi kan kayak tendangan dia juga selalu ketebak ke kanan. Kalau dari posisi kiper tuh tendangannya bolanya ke kanan. Beneran ke kanan terus. Kanan. Iya. Ya, sempat kita kayak udah deg-degan akhirnya bola ke kiri juga. Tapi kenapa dia kalau nggak salah itu sempat emang nggak ada penalti taker lain di Chelsea? Chelsea itu ada Jorginho, Lukaku sama Kai Havertz. Mungkin dia tadi itu lagi nggak main kali ya. Tapi Jorginho itu penendang utama di Chelsea itu. Ya kenapa dia jadi penendang utama dan setelah gagal di timnas tetap dipercaya lagi? Menurut emang dia bagus sebetulnya, emang gayanya unik sebetulnya. Cuman giliran udah kebaca habis aja ya. Nah iya, dan bolanya selalu ke kanan, jadi kiper kayak nganggap paling ke kanan, ke kanan gitu. Bukan nebak arah kakinya, tapi emang ya udahlah ke kanan aja karena kemungkinan besar ke emang kanan bolanya aja. selalu ke kanan. Oke. Thank you deh bro. Kipernya aja gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Mirza, mohon maaf nggak ganggu waktunya. Semoga besok kalau ada big match Chelsea, gue ajak ngobrol lagi ya bro ya.
Siap. Makasih aman, juga aman. ya buat Anggara atas undangannya. Oke, Kita juga makasih banyak ya. Ya, thank you ya bro, sukses Iya, untuk diundang challenge-nya juga. bro. Siap. Ya sukses juga ya. Sehat-sehat terus. Gua Ya, izin sukses cabut ya juga. bro. Waduh, seru banget. Terima kasih banyak teman-teman Chelsea Indonesia atas waktunya. Ternyata Lukaku di Chelsea itu nggak seburuk itu ya. Lebih karena tidak cocok dengan gaya permainannya Tuchel. Di awal musim betul bahwa memang Chelsea pingin punya ujung tombak tajam, gaya permainannya terpusat ke Lukaku. Lukaku awal musim debutnya bagus, tapi begitu dia cedera, Tuchel kembali ke formasi false nine. Chelsea-nya makin bagus. Jadinya nggak pingin ngerubah kembali ke gaya permainan yang Lukaku banget. Lukakunya juga nggak mau beradaptasi gaya permainan Chelsea yang baru dan malah ngambek di media, dan itu menjadi awal muasal hubungan buruk antara Chelsea dengan manajemen. Semoga di Inter nggak jadi drama-drama kayak gitu deh. Kalau teman-teman sendiri, teman-teman Inter di sini pingin nggak sih sebetulnya Lukaku balik? Dan optimis nggak sih Lukaku ketika balik gaya permainannya masih sama kayak di Inter yang dulu? Ingat loh, waktu Lukaku dulu ke Inter kita punya Pintus yang bisa mengembalikan performa Lukaku, staminanya, gaya fisiknya. Nah ini di Chelsea kan udah jarang dapat menit bermain, terus kita udah nggak ada Pintus, takutnya dia datang-datang malah flop. Udah kita harus ngorbanin Dumfries atau De Vrij, malah Lukakunya jelek kan apes banget. Udah gitu Lukaku statusnya pinjeman loh. Ketika pertukaran kita ngasih De Vrij, ngasih Dumfries itu kontan selama permanen. Sementara Lukakunya pinjem, kan nggak masuk akal ya, kitanya minjem tuker permanen. Aduh, Lukaku. Ya udah deh, teman-teman silakan komentarnya, pendapatnya tentang Lukaku. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.